bisa kita buat di Photoshop. Nah, jadi sekarang kalian cari gambar dulu. Gambarnya itu googling dulu ya. Oke. Kelihatan nggak nih? Oh ya, oke ya. Googling, cari road wallpaper ya. Kamu pilih aja yang bagus, yang menurut kalian, menurut selera kalian bagus ya. Road wallpaper. Pilih resolusinya bagus juga ya, jangan yang pecah. Yang agak besar size-nya. Hampir nggak sih? Kalau sudah, langsung siapkan Photoshop-nya. Kita akan membuat text effect seperti ini. Ini mudah sekali ya. Kita akan buat seperti ini. Step-stepnya juga cuma sedikit. Jadi gampang banget ini kerjaannya. Yang perlu disiapkan tadi foto, terus teksnya ya. Kalau bisa tuh teksnya pilihnya itu yang strong, yang power gitu ya. Seperti ini, yang tipenya tuh strong, agak bold gitu ya. Jangan yang tipis-tipis, kurang bagus ya. Oke, kalau udah siap semua, langsung kita mulai. Kita buka foto yang tadi kamu sudah download di Google Chrome-nya. Oke, kelihatan ya, bisa ya, kelihatan ya. Oke, step pertama, kita copy dulu layer background-nya ya. Kita bisa drag sini atau tekan Ctrl J seperti biasa ya. Oke. Terus yang background copy ini kita tutup dulu deh ya. Kita unseen dulu. Ya. Oke. Terus kita tulis teks. Kita tulis teksnya. Kita type. Oh ya, type-nya itu pakai warna putih ya. Oke, type-nya pakai warna putih. Oke. Terus supaya dia centering, karena ini gambarnya dia centering ya, gambar rootnya, jadi bagus centering. Kita seleksi types-nya dan background-nya. Terus nanti di menunya itu ada pilihan seperti ini. Kita langsung alignment center. Oh, kalau ini nggak center banget ya. Kalau gitu langsung kita pasin aja di roadnya.
kita langsung transform, Ctrl T, di transform, kita sesuaikan aja. Ini selera kalian mau sedekat ini atau misalkan seperti ini, dipasien. Kalau sudah merasa puas, oke, tekan enter. Terus selanjutnya kita rasterize dulu, ya. Jadi nanti ini kita jadikan raster, jadi tidak bisa kita edit lagi teksnya. Klik kanan, rasterize type. Oke, klik kanan, rasterize type. Oke, sudah jadi raster. Langkah selanjutnya kita copy tulisan light ini, ya. Kita copy. Oke, sini sudah ada kopinya, sudah 2. Terus yang bagian bawahnya ini kan udah ada 2. Layer yang bagian lights bawahnya, layer bawahnya, kita transform lagi, ya. Kita shortcutnya Ctrl T. Oke. Nah, setelah ini kita klik kanan di area sininya, ya. Klik kanan, flip vertikal. Oke, klik kanan, flip vertikal. Nah, ini sudah kebalik, ya. Terus langsung kita drag ke bawah, ke arah bawah, sambil tekan shift, ya, supaya dia tidak supaya presisi. Oke, kira-kira seperti ini. Sudah, kalau sudah, kita klik kanan lagi. Klik kanan lagi. Kali ini kita pilihnya perspektif. Oke, sudah. Klik kanan, perspektif. Nah, terus pada bagian sudut sininya, sudut bagian bawah, kiri atau kanan, kalian drag dengan menggunakan, sambil tekan shift, ya. Tekan sambil tekan shift, ya, gerakan. Nah, seperti ini, jadi perspektif. Nah, sesuaikan dengan perutnya. Kalau sudah merasa puas, lepas, enter. Oke, ya. Terus kita boleh geser ke bawah sedikit pakai kursor panah, ya, di keyboard bagian bawah beberapa kali. Mungkin agak space saja, kira-kira, ya, seperti inilah, ya. Yang mana, Edric? Cat yang mana? Transformnya atau bagian gesernya atau apa? Tadi untuk bikin perspektif ini, klik kanan, terus pilih perspektif, ya, waktu play transform. Oke, terus ini kalau udah jadi seperti ini, oke, udah ngerti, ya. Nah, oke. Ini kan untuk shadow-nya nanti, bayangan. Kita tutup dulu deh, ya, ininya biar nggak ganggu. Kita close dulu. Sekarang, oh ya, ini kan kita bikin kesannya efeknya ini sedang di malam hari gitu, ya, gelap gitu, ya. Jadi backgroundnya, pemandangannya ini kita bikin gelap, ya. Jadi arahkan layernya itu ke layer background sini, terus kalian pilih adjustment layer. Adjustment layernya itu kita pilih hue saturation, ya, hue saturation. Hue saturationnya kita kurangin, jadi dia supaya agak kelam gitu, ya, warnanya. Kurangin. Ya, sesuai dengan selera kalian. Oke. Setelah itu kita kurangin pencahayaannya dengan exposure. Exposure kita kurangin. Sama dengan adjustment view layernya, di sini klik, kita pilih exposure. Ya, exposure kita klik.
kita kurangin exposure-nya. Jadi kita gelapin, ya. Kita gelapin sesuai dengan selera, kira-kira. Oke, seginilah ya. Oke, segini. Nah, udah sampai sini sudah nggak kelewatan ya, bisa ya, kelewat. Setelah itu kita aktifkan layar background copy-nya. Nah, ya, kita klik background copy-nya yang di atas ini, ya, aktifkan. Dan kita pergi ke menu barnya layer, ya, menu bar di atas ini, klik layer, pilih layer, terus kita pilih create clipping mask, oke, create clipping mask, klik. Nah, menjadi seperti ini. Oke, sudah. Oke, sini sudah. Sekarang kita edit bagian light copy-nya. Yang bagian ini kita edit nih sekarang. Kita bikin terang lagi. Kita bikin efek seolah-olah tulisan lights ini lampu, ya, lampu LED. Oke. Kita langsung ke bagian bawah sini ke layer style, atau untuk kita kasih efek, ya. Pertama kita pilih stroke dulu, ya. Jadi kita bikin garis tepian di antara ini tulisan teksnya. Colornya kita pilih warna putih, ya. Langsung aja di drag sini ke arah putih. Oke. Terus size-nya sesuai selera kalian, mau seberapa. Oke. Ini pilihnya posisinya di outside, ya, outside. Oke. Lalu selanjutnya, kalau ini sudah, kita pilih outer glow, diklik outer glow-nya, aktifin, ya, outer glow. Pertama kita warnanya kita rubah, nih, di sini set color of glow, kita pilih warna putih lagi, ya. Oke. Setelah itu blend mode-nya kita rubah, ya, menjadi overlay, ya, blend mode-nya jadi overlay. Oke, opacity-nya kita bikin 100% aja, besarin, ya. Terus size-nya, elemen, di bagian elemen size ini kita bikin udah di fullin aja semuanya, full, ya. Jadi before after-nya kalian bisa lihat udah mulai kelihatan, ya, efek cahayanya, ya. Oke, sekarang satu step lagi, filternya, ya, stylenya. Itu stepnya lagi supaya ini supaya kelihatan lebih bercahaya lagi. Kita pakai inner glow, ya, klik bagian inner glow-nya kita aktifkan, inner glow, ya. Ini sama, settingnya sama, ya. Screen blend mode-nya diganti menjadi overlay, opacity-nya dibikin 100%, warnanya kita rubah menjadi warna putih sama seperti tadi. Oke. Terus size-nya juga sesuai selera yang ini, ya. Sampai muncul mau di fullin juga nggak apa-apa, ya. Sesuai selera. Oke. Terus apa lagi? Udah sampai ini kita pakai 3 style aja di sini. Kalau sudah, klik OK. Oke, ini sudah mau hampir jadi, ya. Terus next, selanjutnya, sekarang kita edit yang bagian shadow-nya. Kita aktifkan layer lights yang shadow-nya, ya. Kita pilih. Oke. Terus setelah itu kita bikin ini kan masih agak tajam banget, ya. Kita bikin agak ngeblur,
Jadi kita pakai efek filter, pilih filter, blur, Gaussian blur. Ya, oke. Filter, blur, Gaussian blur. Kita klik. Ini radiusnya sesuai dengan selera kalian. Kondisi gambar itu kan beda-beda ya. Kita bikin aja agak ini aja. Kalau untuk ser cocoknya di sini pakai 2. Oke, kalau sudah merasa puas, oke, klik oke. Selanjutnya kita ubah blending mode-nya. Ini kan normal ya. Kita ubah blending mode-nya menjadi overlay. Ubah blending mode-nya overlay. Klik. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kan masih kurang kelihatan ya. Kurang kontrasnya tuh kurang. Supaya untuk lebih tajam lagi bayangannya, kalian copy aja duplicate layer light-nya ini ya. Tekan Ctrl J atau di drag ke new layer, add new layer. Nah, lebih kelihatan ya. Oke. Setelah itu finishingnya terakhir di layer yang copy tadi, lights copy 2-nya ini, kita pakai masking ya, add layer mask di sini. Klik add layer mask. Oke, terus kita bikin agak pudar supaya lebih realistik gitu ya. Kita menggunakan gradient. Oke, pilih gradient tool-nya di sini. Terus pilihnya seperti ini ya. Bagian white-nya itu jadi transparan seperti ini ya. Jadi base-nya hitam, tapi kita pilihnya yang transparan. Foreground to transparan, oke, warnanya hitam. Kalau sudah, kita langsung aja drag dari atas ke bawah ya. Jadi kita masking. Yang bagian hitamnya ini nanti dia akan memudar, langsung di drag bagian atas. Nah, agak memudar ya. Kalau sudah merasa puas atau mau tambah lagi, terserah, sesuai selera. Ya. Sudah merasa puas, sudah jadi selesai ya. Kalau untuk kasus ser ini gambarnya dia agak terlalu gelap ya ininya. Bisa kalian manipulasi dengan cara ini. Ini kan masih gelap ya. Kita coba edit sininya. Ini kan bagian ya. Kalau misalkan kalian kasusnya seperti ser nih, dapat gambarnya kurang bagus ya ini ya. Jadi bagian ininya kita edit, kita bikin terang lagi, kita bikin brightness boleh, tambahnya. Oke, cara ini kurang maksimal. Oke, kita pakai ini aja deh. Bisa pakai ini nih. Kita pakai dot tool ini untuk membuat area lebih highlight, untuk bikin highlight area tertentu dengan cara seperti di brush. Okay. Cara lain. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Gampang kan? Sudah selesai seperti ini. Nah, kalau untuk yang contoh ser ini sebelumnya, ini caranya sama.
Cuman waktu kalian bikin free transformnya itu, kalian jangan pilih, jangan memilih pakai perspektif, ya. Jadi pilih transformnya itu dengan cara yang berbeda. Ini kan dia perspektifnya beda ya, bukan dari tengah titik. Vanishing point itu bukan di tengah, tetapi di sini, di samping, ya. Titiknya di sini, jadi caranya berbeda. Kalau mau dicoba ulang boleh, saya kasih tahu caranya. Seperti gambar yang mana? Kita ulang lagi nih, kalau masih ada yang bingung, ya. Ini perspektifnya beda ya. Sama mau diedit lagi, boleh. Oke, step pertama kita copy, terus layer copy-nya kita tutup, langsung kita bikin teks. Oke, kalau sudah kita sesuaikan dengan peletakannya mau taruh mana, kita resize dengan transform, retransform. Klik OK, terus kita rasterize type-nya, rasterize type. Oke, terus kita duplicate, kita copy. Terus yang layer lights-nya, nah ini perbedaannya di sini ya. Kita retransform, Ctrl T, terus klik di bagian sini ya, seperti yang tadi. Klik kanan, kita flip vertikal, kita drag ke bawah. Oke. Nah, di sini perbedaannya ya. Klik kanan, kita tadi kan pilihnya perspektif karena titiknya di tengah. Untuk yang ini kita pilih distort. Oke, klik distort. Di bagian ujung bawahnya kalian drag sambil tekan shift ke arah tujuan yang kalian mau ya. Oke, misalkan di sini sudah merasa cocok, so oke. Ini masih agak besaran, saya mau transform lagi. Oke, terus agak dibikin ke bawah, digeser ke bawah. Bawah supaya tidak terlalu nempel. Oke, layer lights-nya kita close dulu supaya kita fokus ke sekarang kita fokusnya ke background dulu. Kita bikin gelap nih, ini terang banget ya. Kita bikin gelap dengan cara kita pertama use saturation dulu. Saturation-nya kita kurangin, saturation-nya. Terus exposure-nya kita kurangin juga, gelap, seolah-olah nih keadaannya sedang malam hari. Oke, ini sudah selesai. Terus sekarang kita aktifkan layer 1, gambarin di atasnya. Layer ini di menu barnya kita pilih layer create clipping mask. Oke, jadi akan seperti ini. Sekarang kita edit bagian lights-nya, lights copy, light copy. Dengan cara kita pakai filter, layer style. Pertama
stroke-nya dulu, bikin stroke warna hitam. Oke, size-nya sesuai selera. Ini outside, ya, positionnya. Terus kita apa tadi? Outer glow. Oke, outer glow. Blend mode-nya overlay. Opacity-nya 100 saja. Warnanya dirubah jadi putih. Oke. Terus size-nya dibikin full aja. Ya. Sekarang kita bikin bagian dalamnya yang bercahaya. Inner glow. Klik inner glow. Ini sama blend mode-nya overlay. Opacity-nya sama 100 saja, warnanya putih. Nah, ini sesuai selera ya. Seberapa? Nice. Oke, kalau sudah merasa cocok, oke. Before after. Ini sudah, sekarang kita edit shadow-nya, shadow light. Ya. Pertama kita bikin blur dulu ininya dengan cara filter, blur, Gaussian blur. Jadi radiusnya mau seberapa. Kalau sudah klik OK. Setelah itu blending mode-nya diubah menjadi overlay. Nah, karena ini masih pudar, kita lah copy aja. Kita doublein, Ctrl J. Oke, setelah itu kita bikin masking di sini. Masking kita pakai gradient supaya tampak realistik ya. Ini pilihannya seperti ini ya. Black to transparan. Kita drag dari bawah ke atas. Oke, dan selesai. Nah, gampang ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Bisa ikutin semuanya? Ini juga hari terakhir kita belajar tutorial Photoshop ya. Jadi sebenarnya sih Sir pengen lihat nih hasil-hasil yang kemarin kalian sudah pelajarin. Sir pengen lihat hasilnya nanti ya. Itu beberapa Photoshop, sebenarnya masih banyak banget ya Photoshop ya yang bisa kalian explore ya. Jadi hal yang paling penting kalau kita dari awal, dari hari pertama kita belajar sampai sekarang, itu yang paling kepake itu bikin masking, ya kan? Itu penting, kita bikin seleksi ya untuk supaya kita bisa mahir dengan Photoshop. Yang paling penting kita pelajarin, kita bikin mahir itu sebenarnya kita bikin seleksi, ya. Dan seleksi itu sebenarnya tekniknya banyak, nggak cuma satu. Nggak cuma pakai pen tool aja, nggak cuma pakai lasso aja, ada banyak macam. Kalau kalian sudah menguasai itu semua, itu gampang pasti kita ingin berkreasi dengan Photoshop. Mana bisa ikutin semuanya ya. Dari antara dari hari pertama sampai sekarang, tutorial mana yang paling kalian sukain? Atau banyak gak yang ketinggalan yang sebelum-sebelumnya? Kayaknya banyak yang ketinggalan ya. Soalnya kita ada keterbatasan sih ya, jadi harap dimaklumin deh.
Jadi sampai sekarang yang paling kalian suka tuh yang mana? Ya banyak yang ketinggalan pasti ya. Yang paling mudah yang mana menurut kalian pengerjaannya? Terus yang paling kalian sukai itu yang mana? Jadi kalau kalian mau mahir, sering-sering aja kalau emang kalian interest dengan Photoshop, itu banyak sekali yang bisa dieksplor ya. Banyak sekali. Ya, semoga kalian suka lah ya, supaya enjoy ya. Untuk selebihnya bisa dilatih lagi lah ya, kalau emang kalian tertarik, misalkan mau menjadi graphic designer nanti mungkin ya, ya harus dikuasain. Yang paling penting itu, yang paling kepake untuk graphic designer itu Photoshop dan Adobe Illustrator paling kepake. Illustrator lebih ke vektor biasanya untuk bikin logo gitu. Kalau kalian udah bisa menguasai Photoshop ini, kalian bisa istilahnya itu ada suatu profesi digital imaging. Jadi kalian bisa manipulasi gambar sedemikian rupa menjadi suatu karya yang bagus. Ya untuk awal-awal kalian bisa inilah untuk edit untuk display picture kalian sendiri, ya kan? Iseng-iseng awal gue gitu, gitu dulu waktu belajar juga seperti itu. Sebenarnya sih mau ada share lagi nih gimana kita bikin foto itu bergerak, seperti bergerak gitu. Seperti zoom in zoom out gitu, seperti bergerak. Cuman kayak waktunya kita nggak cukup. Paling kesempatan berikutnya kalian kapan? Jadi Photoshop bukan cuma edit gambar aja, kita bisa bikin cuplikan video juga bisa, ada fiturnya. Jadi gambar itu bergerak. Oke, sepertinya kita sudah cukup. Ini juga meeting terakhir untuk development. Semoga kalian enjoy dan kalian bisa lebih banyak di rumah itu, jadi nggak terlalu bete ya. Kalian bisa explore diri kalian itu dengan berlatih Photoshop ya, daripada bosan di